ngojek sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Amar. Cek. 1, 1, 2, 3, trot. Misalnya ada yang tidak berhubungan dengan pemilu, itu bisa juga ditanganin seperti itu Komandan. Itu disentralisasikan di Polres atau di Polda Metro Jaya seperti apa? Untuk pemilih baru yang belum terdaftar, ya. Terus yang lagi merantau, seperti apa itu Bu penjelasan? Oke. Kalau misalkan Mbak Rita ini punya anak, Siap. kuliahnya di luar negeri, Oke. nah, bagaimana? Apakah juga harus lapor seperti tadi? Sinergitas antara Polri dan KPU itu sebagaimana pentingnya untuk pesta demokrasi. Iya kan? Tapi biasanya kalau Nggak, dia orang bantu. nggak mau laporan. Kalau dikasih uang mana ada kok laporan? Ya kan? Ada yang mau Komandan sampaikan buat netizennya Polda Ngojek Metro. Sabar ini, Polda Metro Jaya ini, yang sangat penting, saya yakin ini sangat penting dari Bapak. Halo Sobat Polda Metro Jaya, dimanapun kalian berada, ketemu kembali di acara podcast Ngojek Sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Amar. hari ini nih Le, kita kedatangan tamu istimewa Le. Apalagi sekarang kan kita nih mau menjelang pemilu nih, memasuki pemilu, makanya kita menghadirkan dari pihak kepolisian seperti apa, nanti tugasnya seperti apa, dan juga dari KPU sendiri. Oke, kayaknya serius-serius banget tadi. Oh gitu. Saya dengar-dengar itu pertanyaannya, kok teknis-teknis banget. Iya, makanya kita nggak tahu siapa yang bikin. Yang jelas kita ngomongin yang serius, tapi Siap. kita bahas santai, terus dimengerti oleh sobat-sobat Polda Metro Jaya tentunya. Betul. Jadi apa yang mau kita bahas ini daging semua dan bisa dimengerti sama masyarakat khususnya wilayah hukum Polda Metro Jaya, gitu Bang. Ya. Langsung aja yang jelas tamu kehormatan kita hari ini langsung dari Bapak Karo Ops Polda Metro Jaya. Dan dari KPU, silakan Komandan kameranya di situ biar perkenalkan supaya masyarakat Polda Metro Jaya tahu Karo Ops Polda Metro Jaya itu siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Kombes Pol Marsudianto, SIKMSI. Saya Karops Polda Metro Jaya. Saya menjadi Karops baru 10 bulan, lebihnya 3 tahun. Terima kasih. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sobat-sobat Polda ya sebetulnya. Sobat Polda Metro Jaya. Sobat Polda Metro Jaya, apa kabar? Saya Asri Megatari. Saya adalah anggota KPU Provinsi DKI Jakarta yang mengampu divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Nah, Abang tahu nggak pemilih sosialisasi pemilihan masyarakat? Ya tahu lah. Oh, yang penting tahu aja. Udah tahu, udah pasti Le. Harus tahu kan, polisi itu harus serba tahu Le. Iya. Masyarakat itu pokoknya kalau polisi itu udah pasti tahu aja, Pak. Masalah apa aja pasti ditanyain ke polisi itu Le. Iya. Iya, harus tahu kita. Yang penting dia bisa membantu apa yang diinginkan masyarakat. Betul. Langsung aja kita ngobrol di sini. Tadi ada Bapak Karo Ops, Karo ada orang yang baru KPU, 10 bulan. sisanya 3 tahun. 3 tahun saya. Bentar lagi pemilihan juga Le. Iya. 5 tahun. Jadi langsung aja, berarti sobat-sobat Polda Metro Jaya sudah tahu bakal kemana arah pembicaraan kita ini. Yang jelas kita harus santai tapi isinya serius, gitu Betul. kira-kira. Langsung aja kita mau membahas tentang operasi Mantap Brata 2023-2024. Betul. Yang ada 222 hari, betul nggak Bang? Iya. Nah, saya udah baca tadi. Oh, udah baca. Langsung aja Komandan, mohon izin Komandan, Iya. mulai dari tanggal berapa itu dan operasi Mantap Brata itu dimulai dan Iya. seperti apa fungsi dan tugas kepolisian khususnya Polda Metro Jaya? Ya. Jadi untuk operasi Mantap Brata itu dilaksanakan selama 222 hari, terhitung mulai tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024. Siap. Ya, bagaimana dengan kegiatan yang disiapkan untuk operasi Mantap Brata ini? Setelah disiapkan satgas-satgas, Oke. jadi bekerjanya tidak
seperti hanya reserse atau dari Sabara saja tidak, tapi ada dibagi-bagi. Ada namanya Satgas Preemptif, misalnya seperti itu. Satgas Preemptif itu di situ ada intelijen, ada bimas. Yang tugasnya selain melakukan pendeteksi, mengumpulkan informasi, juga memberikan himbauan kepada masyarakat. Kemudian ada Satgas Preventif, ini yang mengawal adalah dari jajaran Samapta. Ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk memberikan pencegahan ya di lapangan itu. Kemudian juga ada Satgas Kamsel Hipcar, ini berkaitan dengan masalah kelancaran berlalu lintas, karena pasti ada pergerakan baik itu pasangan calon ataupun nanti massa yang akan bergerak dari satu titik ke titik lain. Ini harus disiapkan jalur yang aman dan lancar, saya kira. Kemudian juga ada Satgas Tindak. Ini adalah untuk mengantisipasi manakala nanti ada gangguan-gangguan Kamtimas tingkat tinggi. Itu nanti banyak dikendalikan oleh dari jajaran Brimob. Lanjut, kemudian ada Satgas Gakum. Ini dari jajaran reserse, khususnya Reskrim ya kalau di Polda itu. Manakala nanti ada tindak pidana berkaitan dengan masalah pemilu, mereka bekerja sama juga dengan unsur Gakumdu, dalam hal ini adalah Bawaslu serta dari Kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum berkaitan masalah tindak pidana pemilu. Ataupun ada tindak pidana yang lain nggak ada kaitannya dengan pemilu, dari Satgas Gakum yang akan melakukan tindakan ini. Kemudian juga ada Satgas Humas, ya, ini yang akan melakukan kegiatan-kegiatan memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat berkaitan masalah pemilu, khususnya berkaitan dengan tugas-tugas pokok kepolisian. Satu lagi adalah Satgas Banops. Kedengarannya agak lucu, ini ada Banops, bantuan operasi ya. Itu baik itu dari jajaran TK, itu memberikan bantuan berkaitan masalah teknologi informasi, ya. Kemudian juga ada memberikan masalah logistik dan juga memberikan layanan-layanan yang lain berkaitan dengan tugas ganti kepolisian. Tanpa itu semuanya, tanpa satgas-satgas tadi itu akan kesulitan kita, ya. Makanya di dalam pelaksanaan tugas itu dibagi tugas habis, supaya seluruh personel itu tidak ada yang nganggur, semuanya terlibat, ada pemikiran yang sama, semua frekuensinya sama, aman pemilu itu. Seperti itu. Ya. Jadi sobat-sobat Polda Metro Jaya yang pas udah nonton ini, itu kan Bapak Karo Ops tadi menjelaskan itu banyak itu. Nanti diputar pelan-pelan biar tahu semua. Soalnya satgasnya banyak, saya dengar tadi. Ada 7 ya. 7. Kalau Mabes masih ada ditambah jadi 9 itu ya. Kalau di kita ada 7 saja. 7. Jadi kan begini Komandan. Jadi pemirsa kita ini kita kelompokkan kepada kaula muda, ibu-ibu yang harus paham tentang pesta demokrasi ini. Ya. Jadi sobat-sobat Polda Metro Jaya diputar pelan-pelan aja. Tadi beliau sudah menjelaskan seperti apa satgas ini fungsinya dalam pesta demokrasi dalam operasi Mantap Berata gitu, Bang. Itu juga kena, Le. Abang kena lah operasi Mantap Berata, kita bahkan sprintnya baru sprintkan ya. Bukan, malah udah kena sprint loh. 1 tahun loh kena loh. Baru kali ini ngalamin sprint itu 1 tahun kita laksanakan. 222 hari. Iya, 222 hari sesuai dengan tanggal lahir gua tuh, Le. Iya. 22 bulan 2. Bukan bikinan itu, Bang. Bikinan itu. Bikinan gimana? Tuh. Nggak ada bikinan, Le. Kok itu cek di capil itu. 22 bulan 2. Itu cewek itu di situ. Itu cewek gimana, Le? Lanjut. Jadi Komandan, dalam operasi Mantap Berata ini tadi Komandan sudah jelaskan satgas-satgasnya, terus apa fungsi-fungsinya. Ya. Terus ada juga tadi yang saya tangkap itu Komandan, misalnya ada yang tidak berhubungan dengan pemilu, itu bisa juga ditanganin seperti itu Komandan. Itu disentralisasikan di Polres atau di Polda Metro Jaya seperti apa? Ya, jadi kalau masalah Gakumdu itu fokusnya masalah pemilu ya. Itu ada di Polda juga ada, di Polres juga ada. Yang mana itu semua personelnya sudah disprintkan, sudah dilatihkan. Ya. Kemarin waktu pelatihan juga saya datang, saya membuka di sana. Fokus berkaitan dengan masalah tindak pidana pemilu. Pemilu. Ya.
Tapi kalau masalah kaitannya dengan kasus-kasus yang lain, nggak ada dengan itu secara umum nanti akan ditangani oleh reserse, baik itu bisa di Polda maupun di Polres. Oh, begitu. Iya. Jadi, Misalnya ada perkelahian seperti gitu kan, oke, Mas lagi patroli, oke, siap. ya melihat ada yang berkelahi tawuran misalkan seperti Siap, itu, siap. maka itu nanti akan ditangani oleh reserse seperti biasanya. Seperti biasa. Iya. Nah, yang sekarang kan gini, Unan. Kemarin ada yang, mohon maaf ini, Unan. Ini juga kita harus langsung dari sumbernya ini. Kemarin itu karena polisi ini kan semua dikerjain. Ya kan, mau banjir kayak, mau pemilu kayak, mau apa semua dikerjain. Karena super, polisi ini super kerjanya. The best job in the world. Kemarin itu ada komandan yang videoin yang anggota patroli Brimob ke salah satu paslon, terus itu kenapa bisa seperti itu, Unan? Apa kan kita harus tahu juga seperti apa tanggapan masyarakat seputar yang wah itu mengintimidasi padahal bukan. Sebenarnya tujuan patroli seperti itu seperti apa, Komandan? Untuk ke paslon-paslon itu seperti apa? Sebagaimana kita ketahui tujuan patroli itu apa sih, ya? Siap. Patroli itu ada patroli yang namanya dialogis, ya. Itu sudah diarahkan oleh pimpinan. Kegiatan dialogis itu apa sih? Untuk mengetahui apa sih yang sedang dikerjakan oleh di lingkungan itu. Mungkin ada hal-hal tertentu yang sebenarnya masyarakat itu ingin menyampaikan langsung kepada polisi. Tapi karena patrolinya kalau hanya jalan aja, tidak ketemu. Siap. Apa yang ada di pikiran, di hatinya masyarakat itu, ketika kita melakukan dialogis itu jadi tahu. Ya, berkaitan apa yang terjadi kemarin seperti di salah satu paslon seperti itu. Nah, ini sudah diarahkan oleh pimpinan, ya. Tidak perlu itu dilakukan karena memang ya kondisinya sekarang lagi suasana politik tinggi, jadi tidak perlu itu. Patroli saja silakan, dimanapun juga. Manakala memang dibutuhkan, masyarakat memanggil, cepat kita hadir di situ. Ya seperti itu. Jadi tidak harus patroli dialogis itu di tempat-tempat yang semacam untuk bau-baunya ada politiknya, tidak perlu, ya. Ya seperti itu. Berarti seperti itu kemarin sudah direvisi karena tadi berhubungan kan patroli itu seperti Komandan bilang tadi, patroli itu dialogis. Untuk yang ini karena situasinya, jadi hanya memantau gitu ya, Komandan. Ya, jangan sampai nanti ada yang salah mengerti dengan kehadiran polisi itu. Kita tidak ada maksud lain-lain itu, ya. Tujuan kita semata-mata untuk mencegah terjadinya gangguan di masyarakat. Suasana aman itu yang kita jaga. Udah jelas ya para sobat-sobat Polda Metro Jaya. Sekarang kita betul ya. Jadi jangan sampai, ini kan sekarang lagi rame nih katanya aparat lah berpihak kepada salah satu lah seperti itu, kan banyak berita-berita hoax seperti itu. Kan udah jelas juga ya Bapak Kapolri ya, komandannya udah menjelaskan bahwa Polri, TNI dan instansi yang lainnya pun harus netral. Dan bila mana ada anggota yang sekiranya menyimpang dalam arti ini menyalahi prosedur, itu bisa dilaporkan ya komandan ya. Dilaporkan, kan kita ada yang namanya pengaduan yanduan ya. Namanya apa sih? Bukan perintis presisi, propam presisi. Ada propam presisi. Jadi bisa diadukan ke situ. Jadi nanti, masyarakat boleh. Nanti sertain nomornya ya, propam presisi ya. Ada. Saya udah nggak sabar bersama Ibu cantik ini. Yang dari itu ada tepuk tangannya penontonnya. Kalian Bu, selamat datang di Polda Metro Jaya. Terima kasih. Canggih nggak Bu ruangan Roops ini Bu? Wah canggih. Wah, luar biasa. Bisa melihat pemandangan di bawah Bu, lihat jalur-jalur lalu lintas. Comment center, bosnya di sini Pak Karo Ops. Siap. Di sini bosnya paling tinggi. Jadi langsung ke Pak Karo ya. Oh iya. Ke bosnya ya. Agak susah menghadirkan beliau karena saking dipercayanya sama pimpinan sampai 4 tahun loh Bu. Jabat. Super sibuk. Kita tadi udah kepending sini karena beliau banyak usaha. Gitu. Jadi langsung aja ke Ibu. Di sini kok pertanyaannya sobat Polda Metro Jaya pasti kok ada KPU kan gitu kan? Iya. Kira-kira menurut Ibu nih
sinergitas antara Polri dan KPU itu sebagaimana pentingnya untuk pesta demokrasi. Oh, sangat penting. Seperti apa? Karena begini, karena Ini penting ini ya, penting ini dengerin kalian ini. Agak susah sama Sobat Polda Metro Jaya ini agak susah, Bu. Kenapa? Jadi harus singkat padat jelas. Oke, siap. Siap. Saya akan mencoba menjelaskan ini secara singkat, padat, dan Ya, jelas. siap. Jadi memang sinergitas antara KPU sebagai penyelenggara pemilu ini dengan kepolisian ini sangat penting. Ya. Karena KPU sebagai penyelenggara pemilu ini tidak bisa bergerak sendiri. Tentu saja butuh dukungan dari berbagai macam pihak. Salah satunya adalah kepolisian. Dalam hal ini KPU Provinsi DKI Jakarta terus-menerus bersinergi dengan Polda Metro Jaya. Oke. Kami di beberapa kesempatan selalu mengikutsertakan teman-teman dari polisi supaya polisi tahu perkembangan dan update dari kegiatan penyelenggaraan pemilu. Apa saja tahapan yang sedang berjalan, kemudian nanti ke depan akan seperti apa dan lain sebagainya. Termasuk dalam hal menentukan keputusan-keputusan strategis. Kami juga melibatkan teman-teman dari kepolisian. Seperti misalnya terakhir saya bersama Pak Karo kemarin baru saja melakukan rapat koordinasi untuk menentukan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Jadi nanti ketika masa kampanye yang dimulai tanggal 28 November minggu depan. 28 November minggu depan. Betul, itu kan nanti salah satu metode kampanyenya adalah bisa memasang alat peraga kampanye atau menyebarkan bahan kampanye. Nah, alat peraga kampanye ini sendiri kalau bisa didefinisikan itu adalah bentuknya yang besar-besar, seperti misalnya spanduk, baliho, reklame, itu yang kita sebut alat peraga kampanye. Di DKI Jakarta sendiri itu tidak bisa orang sembarangan pasang alat peraga kampanyenya. Sesuai dengan peraturan, ada beberapa lokasi kalau di KPU yang dilarang untuk memasang alat peraga kampanye atau APK, seperti tempat ibadah, kemudian juga gedung atau fasilitas milik pemerintah, kemudian fasilitas milik TNI Polri dan lain sebagainya. Itu sudah diatur dengan PKPU. Kemudian ada lagi yang juga kami harus berkoordinasi dengan Pemprov dan juga kepolisian terkait dengan lokasi-lokasi yang belum diatur dalam PKPU tersebut. Seperti misalnya mungkin ada jalan-jalan yang menjadi jalur perhatian, protokol gitu ya. jalur protokol atau white area atau area steril yang harus bersih dari alat peraga kampanye. Itu kemudian kami lakukan koordinasi, salah satunya dengan rekan-rekan dari pihak kepolisian. Seperti itu kira-kira. Tepuk Jelas ya? tangan dulu. Makanya karena gini Bang, jadi di dalam masyarakat itu sebenarnya banyak yang cinta banget sama polisi. Cinta banget sama polisi. Cuman penyampaian kita itu sama masyarakat itu seperti Pak Karo bilang itu harus secara humanis dan sabar. Gitu Bang. Kalau Abang kan biasa nangkap penjahat. Ya harus sabar juga lah nangkap penjahat. Kalau nggak sabar ya gimana? Emang bisa sabar? Ya sabar lah. Gimana? Sabar ya, sabar ya. Oh, sabar ya, udah sabar ya. 5 tahun bro, sabar aja lo. Iya. Sama kayak yang penting lo udah ngelakuin ini ya lo harus nanti bisa jadi lebih baik lagi. Polisi itu sebenarnya sayang, nangkep lu tuh sayang, jangan sampai kebablasan nantinya. iya, sama Biasa- kayak Pak Karo lihat Abang sabar juga. Iya sabar. Aduh, gak enak saya. Baru kali ini saya keringat dingin sama itu biasanya. Tanya apa? Jadi langsung lanjut lagi sama Pak Karo. Tadi kan kita sudah Tapi membahas. udah pada jelas belum tuh, Sobat Polda Metro Jaya, penjelasan dari Ibu KPU pasti udah jelas ya. Alat-alat peraga juga harus tahu naruhnya di mana, udah jelas ya. Ini harus gini Bang. Jadi dari Pak Karo gitu kan menjelaskan, baru nanti disimak kayak ngambil 23 SKS ini. Oh, gitu. Karena ini sangat Iya. penting. Jangka PAM-nya aja 222 hari. Bayangkan itu secapek Pasti apa. banyak lah ya, ada kok dalam 220 hari ini pastilah ada konflik-konflik Iya, yang 222. bakal kita hadapi gitu ya. Le. Iya, jadi kan tadi komandan bilang satgas-satgasnya itu banyak. Iya. Ya komandan. Terus dalam penanganannya juga harus secara intensif apa-apa yang terjadi itu harus ditangani sesuai dengan peraturan. Ya. Jadi kalau di dalam polisi ini kita sudah mengetahui
tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Jadi yang mau saya tanyakan kemudian jadi nggak enak juga saya ini. Yang penting kan udah jelas dari tadi Pak Karo, yang penting preventif, pencegahan dari awal. Pencegahan. Jadi, iya dong, lebih bagus. Jadi sebelum terjadinya konflik besar, kita udah dapat mengidentifikasi bahasa Inggris lah masalahnya lah. Gue nggak bisa bahasa Inggris lah. Kalau ada kemudian masyarakat Iya, iya. yang melihat, Yap. tadi kan Ibu KPU sudah menjelaskan seperti apa alat peraga, peraturannya seperti apa. Iya, iya. Kalau ada yang melihat Pelanggaran. pelanggaran, kemana lapornya kemudian? Iya. Jadi berkaitan dengan masalah pemilu ini, setiap kali ada pelanggaran, masyarakat dapat melapor kepada Bawaslu. Kepada polisi pun bisa, Oke. ya. Tetapi polisi tetap akan mengedepankan pengawas inti itu adalah Bawaslu. Jadi kami nanti akan koordinasi dengan Bawaslu, ini memenuhi unsur apa tidak sebagai bagian daripada pelanggaran tadi. Ya, kalau dari Bawaslu setelah kita koordinasi, oh iya itu ada, ya kan ada unsur pelanggarannya di situ, maka itu nanti Bawaslu akan membuat semacam laporan, ya, dan itu akan diteruskan kepada polisi. Ya, kalau itu pelanggaran masalah administratif cukup di Bawaslu saja. Tapi kalau sudah masalah pidana, itu akan diteruskan kepada polisi. Kita akan menangani kasus itu hanya dalam waktu 14 hari. Oh. Ya, gitu. Pendek sekali waktunya ya. Kita harus mengumpulkan bukti, saksi, segala macam, mengambil keterangan dan sebagainya. Hanya 14 hari. Dan situ harus kita koordinasi juga dengan jaksa supaya berkas yang kita ajukan ini langsung jalan. Tapi kalau tidak, ya jangan dipaksakan juga. Itu hanya pelanggaran saja ya, cukup dari Bawaslu saja ya, Mbak. Oke. Misalkan teguran, misalkan seperti itu ya, supaya dicopot, supaya dipindahkan dan sebagainya, itu terserah dari Bawaslu. Gitu. Kalau yang pidana? Kalau pidana udah pasti nanti kan kita lakukan penyidikan, itu prosesnya ada itu. Contohnya dan izin? Tapi ya misalkan seperti orang yang melakukan kegiatan money politik, ya kan, kasih duit untuk kamu nanti milih ini ya, seperti itu. Oke. Ini kan harus ada buktinya. Ya. Ini dilakukan oleh siapa, pendukung siapa, atau disuruh oleh siapa, kan harus jelas semua itu. Oke. Uangnya ada apa enggak, ditujukan kepada siapa, yang menerima siapa, ya kan. Niatannya dari awal itu mensreanya harus terbukti di situ. Kemudian aktus seriusnya di dalam kegiatan itu harus jelas, ya kan. Oh iya, sudah ada mau apa yang diinginkan dari awal itu sudah dilakukan, jadi terbukti di situ. Nah, ini harus ada saksi, ada bukti, ya. Kalau sudah ada itu baru nanti dilakukan penyidikan oleh Kapolri, khususnya dalam ini para penyidik yang sudah dilatih tadi. Seperti itu. Itu enak lah. Kalau ada cuma salah satu juga sudah doang. koordinasi dengan jaksa. Oh iya ini sudah mau nih, berkasnya bisa maju nanti. Hanya 14 hari loh. 14 hari. Beda dengan yang kasus-kasus sebelum yang lain-lain beda ini. Ya masalah pemilu itu. Gitu. Yang enak tuh kalau cuma satu lah. Kalau andai kata masyarakatnya nerima semuanya, tersangkanya satu lagi nih. Oke. Tersangkanya tidak boleh ditahan. Itu sulit loh. Maksudnya gimana kemudian? Biar Iya. ngerti juga. Ditangani kasusnya, tetapi tidak ditahan. Ya, Tetapi tidak ditahan. tidak boleh. Dan Tapi diatur di situ masalah penahanan itu di situ. Penyidikannya tetap lanjut. untuk ancaman hukumannya. Ya, sudah Ada diatur ya? di situ ya. Ya. Sudah. Nah, jadi gini. Seandainya tadi ada money politik dan yang serangan pajar. Betul. Yang kendalanya masyarakat nih dari A 1, 2, 3 diterima semua sama dia. Kan juga ada tuh diterima semua. Ya, nanti kan kita pilah-pilah nanti. ya kan? Serangan pajar terus ada yang terima. Kalau yang nerima itu laporan bisa nggak itu jadi suatu barang bukti? Ya, Bisa lah. ya bisa. Apa yang nerimanya ikut juga jadi pelaku tindak kejahatan? Ya, dia menerima itu dalam kapasitasnya apa? Berarti nggak jadi laporan dia. Iya kan? Tapi biasanya kalau Nggak, dia orang bantu. itu nggak mau laporan. Kamu kasih uang, mana ada kok laporan? Iya kan? Iya kan? Aku terima uang dari Karo Ops itu, mana ada? Nggak ada itu. Tapi kalau saya bagi dua sih, Dan. Kalau saya kasih tahu, Bang aku nerima dari Karo Om gitu. Biasanya yang lapor itu karena dia nggak dapat bagian itu. iya. Itu biasanya nggak dapat. Kalau yang dapat malah nggak lapor. Jadi agak ini juga ya, Ya. agak pelik juga. Lanjut. Terus
apa nih sebagai Karo Op kan sebagai Kasatgas ya, Kasatgas Mantap Berata. Saya Karendal. Oh, Karendal. Karendal. Baca nih. Ah, itu Perencanaan pengendalian operasi daerah. Ya. Daerah. Nah, itu strategi apa nih komandan yang dari pihak kepolisian dalam menghadapi konflik yang akan timbul ataupun gangguan di masa pemilu ini? Ya. Strategi apa yang kita ada masalah untuk strategi menghadapi seperti itu ya. Yang pertama itu kita dari awal kan selalu kerjasama dengan TNI, kerjasama dengan Pemprov, kerjasama dengan KPU, dengan Bawaslu. Kita bersinergi. Ya. Siap. Semakin sering ketemu, semakin sering kita koordinasi, itu ada ikatan batin di dalam pelaksanaan tugas itu. Itu akan lebih enak, lebih nyaman. Koordinasi akan lebih lancar. Ya. Yang berikutnya lagi berkaitan dengan hal seperti ini, itu memang harus disiapkan yang namanya tim untuk pendeteksi. Ya. Kalau ada potensi-potensi gangguan di masyarakat itu, kalau kita sudah tahu lebih awal, maka kita melakukan kegiatan-kegiatan preemptif tadi itu. Iya. Ya. Makanya di situ kalau kita lihat dari teori gunung es, pasti pernah lah ini ya. Teori gunung es yang muncul itu hanya yang di permukaan itu hanya kecil saja. Yang kita deteksi itu adalah yang di bawah permukaan ini. Ini justru akan lebih banyak. Itu yang kita harus lebih tahu. Kalau itu belum muncul, kita bisa hilangkan, maka kita akan mengurangi terjadinya gangguan-gangguan konflik-konflik tadi itu. Nah, disitulah makanya perannya dari polisi ada kegiatan preemptif itu untuk mengurangi terjadinya konflik-konflik tadi, mencegah ya sejak dari embrio masih bibit-bibit tadi itu sudah dihilangkan sampai jadi. Jangan ada pembiaran ya di situ. Polisi harus bekerja secara all out di situ ya untuk menghilangkan potensi-potensi gangguan tadi itu. Nah, kita ngomong strateginya di situ ya. Nah, nanti kalau bagaimana kalau sudah terjadi, maka harus ada upaya-upaya untuk mitigasi itu. Kalau sudah terjadi itu, jangan nanti berkembang lagi. Maka jangan sampai masyarakat terbawa oleh berita-berita yang menyesatkan. Dan justru nanti akan semakin memanaskan situasi. Nah, kita mengurangi terjadi konflik itu. Terus, walaupun sudah terjadi, ya. Nah, seperti itu. Tepuk tangan dong buat Karo Op. Kalian nonton-nonton aja kerjanya. Kalian nggak dengar nanti saya kasih ujian loh. Ya, langsung ke Ibu KPU. Bu, kita kembali lagi ke penonton. Tadi ada pertanyaan dari sobat-sobat Polda Metro Jaya. Kan untuk pemilih baru yang belum terdaftar. Terus yang lagi merantau, seperti apa itu Bu penjelasan? Oke, sebelum saya ke sana sebenarnya saya mau melanjutkan lagi tadi. Oh, dilanjutkan. Boleh. Seperti dibahas sama Pak Karo terkait dengan pelanggaran pidana dalam pemilu. Ya kan? Tadi kan sempat dibahas oleh Pak Karo bahwa tindak pidana pemilu salah satu contohnya adalah money politik atau politik uang. Nah, sebenarnya bukan hanya itu saja tindak pidana pelanggaran itu. Apalagi sebentar lagi kita kan mau masuk ke masa kampanye nih, tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari 2024. Kalau dihitung itu masa kampanyenya itu adalah 75 hari. Nah, jenis-jenis pelanggaran di dalam masa kampanye ini bisa dibagi jadi pelanggaran administratif, bisa juga tindak pidana pemilu. Nah, pelanggaran administratif itu kayak apa sih? Pelanggaran administratif itu misalnya kalau kampanye di luar jadwal. Jadi kalau metode kampanye di dalam kampanye pemilu ini kan ada beberapa macam metode ya. Salah satunya misalnya pertemuan terbatas. Kemudian juga pertemuan tatap muka, lalu penyebaran bahan kampanye dan pemasangan APK, debat capres-cawapres, lalu juga ada pemasangan iklan kampanye di media massa, media cetak dan media elektronik, dan juga ada yang namanya rapat umum. Nah, kalau pertemuan terbatas itu kan pertemuan yang dilaksanakan di dalam satu ruangan, boleh tertutup, boleh terbuka. Kalau di provinsi itu hanya boleh maksimal 3.000 orang. Nah, tidak boleh dari 3.000 orang. Kemudian kalau pertemuan tatap muka itu sifatnya seperti misalnya pertemuan belusukan gitu ke rumah warga, lalu juga ke pasar-pasar, lalu juga ada kegiatan-kegiatan lain yang tidak melanggar undang-undang seperti misalnya ada konser musik atau ada bazar atau ada bakti sosial dan sebagainya, itu dibolehkan sebagai metode kampanye. Nah, metode kampanye itu punya peraturannya masing-masing. Seluruh kegiatan tersebut itu semuanya harus dilaporkan atau tertera surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Jadi KPU sama
sama Bawaslu cuma jadi tembusan. Oh gitu. Jadi harus ada izin dulu dari iya, pihak justru kepolisian. semua kegiatan kampanye itu justru semua harus diberitahukan kepada pihak kepolisian. Kalau di provinsi berarti tingkatannya adalah ke Polda Metro Jaya. Misalnya nih mau bikin acara pertemuan dengan warga Cengkareng gitu kan, contoh ya, warga Cengkareng di pasar mana gitu kan, itu surat pemberitahuan itu sudah harus masuk ke dalam aplikasi kami. Itu maksimal 1 hari sebelum kegiatan tersebut. 1 harinya artinya begini, bukan artinya besok mau dijalanin terus baru ngasih tahu sekarang, bukan. 1 hari sebelum kegiatan artinya itu sudah posisi sudah memberitahukan kepada pihak kepolisian. Jadi artinya surat izin dari kepolisian sudah keluar. Surat dari kepolisian. Jadi 1 hari itu kami diberitahukan, dan itu semua itu kami by aplikasi. Jadi peserta pemilu itu petugas kampanye, tim kampanye nasional untuk presiden dan wakil presiden itu semuanya submitnya ke SIKADK namanya, Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye. Salah satu akun penggunanya adalah dari kepolisian. Jadi KPU, Bawaslu, peserta pemilu, polisi itu masing-masing punya akun masing-masing. Nah, untuk kegiatan-kegiatan kampanye ini kalau dilaksanakan di luar jadwal atau tidak berizin berarti kenanya pelanggaran administratif seperti itu misalnya. Tindak pidana pemilu selain politik uang apa aja? Misalnya kampanye ini kan kita harus menyuarakan visi misi ya, jadi kita tidak boleh itu namanya menghasut atau misalnya menghina atau justru malah mempersoalkan Pancasila dan dasar negara dan lain sebagainya. Istilahnya black campaign lah gitu, nggak boleh. Kalau itu terjadi apa? Tindak pidana. Kemudian ada lagi misalnya di saat pemasangan alat peraga kampanye pasangan lain dirusak atau mungkin dihilangkan, itu juga masuk tindak pidana pemilu. Jadi seperti itu kira-kira bayangannya untuk pelanggaran-pelanggaran di masa kampanye. Dan dalam hal ini KPU juga terus berkoordinasi dengan kepolisian ya, terutama Gakumdunya. Ini erat kaitannya dengan pengawasan dan juga penindakan seperti itu. Mungkin itu tambahan sedikit untuk penjelasan dari Pak Karo gitu terkait dengan pelanggaran dan tindak pidana pemilu. Nah, balik lagi tadi tentang pertanyaan kalau misalnya di luar daerah gitu kan, mau memilih boleh nggak? Nah, ini juga salah satu sebenarnya potensi kerawanan juga dalam pemilu. Karena kenapa? Karena biasanya orang-orang yang nggak bisa memilih justru nanti bikin protes, bikin ribut gitu loh. Bisa jadi misalnya TPS-nya digeruduk gitu, hanya gara-gara dia tidak diperbolehkan untuk memilih. Padahal untuk menjadi pemilih itu ada beberapa syarat. Yang pertama adalah berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin, warga negara Indonesia dibuktikan dengan KTP elektronik, berdomisili di Indonesia, kalau misalnya berdomisili di luar negeri dibuktikan dengan paspor, tidak sedang dicabut hak pilihnya, kemudian bukan anggota TNI dan Polri. Jadi itu syarat-syarat sebagai pemilih. Jadi kalau semua warga negara Indonesia memenuhi syarat itu, maka dia otomatis terdaftar dalam DPT atau daftar pemilih tetap. Bagaimana kalau misalnya nih saat ini saya tugasnya di Jakarta, tapi saya KTP-nya KTP Medan, gitu kan? Boleh nggak saya nyoblos? Masih boleh, tapi harus mengurus yang namanya form pindah memilih. Dan form pindah memilih itu hanya bisa diurus sampai tanggal 10 Januari 2024, jadi 30 hari sebelum masa tenang. Jadi dari sekarang kalau misalnya kira-kira nih nanti pas mau nyoblosnya itu bukan di TPS sesuai dengan domisili, maka wajib mengurus yang namanya form pindah memilih. Kalau misalnya saya nyoblos di TPS bukan tempat saya terdaftar, tapi saya nggak bawa form pindah memilih, saya boleh nyoblos nggak? Tentu tidak boleh. Jadi itu syaratnya kalau misalnya ingin pindah memilih harus membawa yang namanya form pindah memilih. Bikinnya di mana form pindah memilih? Jadi ada 3 tempat untuk mengurus form pindah memilih. Yang pertama di kantor kelurahan, kedua di kantor kecamatan, atau di kantor KPU kabupaten kota. Jadi mana-mana aja nih yang 3 ini diantaranya yang paling terdekat lah. Di rumah gitu. salah satunya boleh pilih di mana aja. Bisa ngurus di tempat-tempat nanti dia akan memilih atau di domisili asalnya juga boleh. Asalkan dia membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Misalnya kalau alasannya karena tugas, maka dia harus membawa surat keterangan tugas dari instansi tempat dia bertugas. Kalau dia misalnya pelajar atau mahasiswa, harus membawa surat pernyataan dari kampus atau sekolahnya, seperti itu. Jadi kira-kira itu cara mengurus form pindah memilih. Mengurusnya kemana itu, Bu? Itu tadi ke kantor kelurahan, kecamatan, atau ke kantor KPU kabupaten. Gimana bilangnya?
Apanya? Ya udah. Ketemu aja sama Ketemu. kalau di kelurahan ketemu yang namanya PPS. PPS. Panitia pemungutan suara. Iya. Kalau di kecamatan ketemu yang namanya PPK. Karena ada Kak kecamatan. Iya. Kecamatan. Kalau di KPU Kabupaten Kota cukup ketemu sama tim sekretariat atau di helpdesk-nya juga sudah tersedia. Jadi tinggal ngomong aja lah Pak, saya nih mau pindah milih. Saya nih tinggal Iya. di sini. Iya, Sementara datangnya- KTP saya Datangnya di daerah ke Medan. kelurahan, kecamatan, Kelurahan, kecamatan, jangan kantor sama- polisi. Ya iyalah, kan udah dijelasin tuh sobat Nih, Polda Metro Jaya harus jelas ya. Kalau misalkan Mbak Rita ini punya anak, Siap. kuliahnya di luar negeri, Oke. nah, bagaimana? Oh. Apakah juga harus lapor seperti tadi? Betul. Nah, kemana itu juga- lapornya, Bu? juga jadi pertanyaan, banyak jadi pertanyaan. Kalau di luar negeri gimana? Luar negerinya itu artinya biasanya pada tugas belajar ya, tugas atau karena belajar. Sama harus mengurus form pindah memilih juga. Ada Nah, perwakilan KPU di sana ya. Oh iya, ada perwakilan KPU di sana namanya Di- PPLN. Eh, Ya, jadi di PPLN di sana biasanya di kedutaan-kedutaan itu sudah ada PPLN-nya masing-masing. Nah, ngurusnya di sana form pindah memilih begitu. Jelas ya, Sobat Polda Metro Jaya, jangan nanya saya lagi di DM. Iya, susah ini. Sobat Polda Metro, benar kebenaran. Iya. Lagi banyak banget perantau dari Medan ini yang di Iya. Jakarta ini. Jangan ngurusnya di Lapo. Tapi memang informasi ini memang mungkin banyak yang belum dengar ya. Kami juga sudah mencoba untuk mensosialisasikan hal ini Iya. terkait dengan form pindah memilih. Jadi setiap bulan ini kan kami terus mengupdate jumlah pemilih tambahan di dalam DKI Jakarta. Sekarang ini posisinya itu kalau nggak salah untuk pemilih masuk baru sekitar angkanya 6 ribuan. Yang tambahan nih, yang tambah. Yang seharusnya artinya orang bukan seharusnya ya. Kami itu kan memprediksi, biasanya kami memprediksi itu nggak jauh-jauh beda dari pemilu yang 2019. ya. Di pemilu 2019 itu jumlahnya itu 120.000. Oke. Oh, berarti sisa Jadi masih 600 jauh lagi banget lah ya. gitu loh. Jadi kami takutnya gini, kami takutnya orang-orang justru ngurusnya di ujung-ujung. Oh. Biasaan gitu, ngurusnya udah mau deket deadline. Injury time. Baru mau ngurus, jadi kemudian nanti pada Macam rame begitu, tuh Kak. datang ke kelurahan, kecamatan, kantor kabupaten kota, orang rame-rame ngurus form pindah memilih di ujung-ujung gitu loh. Padahal kita kasih waktu udah cukup panjang untuk ngurus. Sampai tanggal berapa tadi? 10 Januari. 10 Januari itu sobat Dengar Polda ya. Metro Jaya ingat sampai 10 Januari 2024. Cepetan ngurus pindah pemilih ya. Pindah memilih. Pindah memilih di kantor kelurahan, kecamatan maupun di kantor KPU terdekat. Iya, Gitu. karena kita sama netizen kita ini Sobat Polda Metro Jaya ini harus ngomong, Bang. Sesuai dengan polisi itu harus mengayomi. Supaya muterin pelan-pelan aja muternya. 0,5 jangan pakai 1. Kalau ini kan kecepatan ini isinya kan tadi seperti janji saya daging semua. Iya. Iya kan? Makanya Nggak ada tulang ya? Iya, file. Iya, nggak ada tulang kan? Tulang di Tulang di sana rumah. di pematang siantar. Kita itu makanya saya bilang tadi daging semua. Kembali ke Bapak Karaop. Komandan mohon izin 222 hari sementara 14 Februari ya. Iya. Februari. Itu kok jauh banget. Kemudian sisanya itu kenapa sampai bisa seperti itu? Ya, Mohon izin. dimungkinkan kalau dilihat dari jadwal itu Siap. masih ada kemungkinan itu ada putaran kedua. Oke. Nah, disitulah antara bulan Juli itu ya akan dilaksanakan. Kalau tidak tercapai dengan standar yang disampaikan oleh KPU harus 50% lebih. Kalau masalah seperti itu aturannya untuk bisa menang itu maka akan dilakukan putaran kedua. Nah disitulah ada semacam waktu yang agak panjang. Oke. Memang ada keterbatasan di sini ya berkaitan dengan masalah anggaran supaya Oke. nanti kamu Ya. nggak komplain lagi ya. Kalian siap. jangan komplain lagi. Aku nggak mau Anggarannya komplain. nggak ada itu nanti pakai anggaran yang ada di maku kita sendiri, Oke. ya di dipa kita sendiri. Jadi tidak pakai anggaran operasi mantap berata itu nanti, Oke. karena tidak disiapkan. Kita sudah koordinasi dengan Mabes, nggak sama seluruh Indonesia itu nanti. Oke. Nah, itu memang harus disiapkan. Jadi anggarannya tetap untuk yang sesuai dengan ketentuan tadi 222 hari, tetapi ada waktu yang kosong ini tadi, Oke. belum nggak dapat anggaran itu nanti. Oh, tetap tekadku Tapi tetap mati harus yang terbaik. dilaksanakan. Iya. Disitulah kita nanti sebagai polisi-polisi yang siap melayani masyarakat, tidak mengenal lelah. Ah, iya, benar itu. Tepuk tangan dulu buat Karo. Kalian ngobrol di situ ini daging semua loh isinya ini. Malah ngobrol di situ. Nanti saya tulisin kalian Terus nama. tadi Ibu bilang tentang masalah pelanggaran pemilu kan, Ya. penyelenggaraan pemilu. Itu ada batasannya nggak? Ada berapa kali pelanggaran nggak?
Sebenarnya gini, pelanggaran itu baru terbukti menjadi pelanggaran apabila disertai alat bukti kan. Iya. Sama seperti misalnya Ada nggak misalkan, oh ini pelanggaran administrasi sekian, berapa kali pelanggaran, oh ini pelanggarannya tentang pidananya berapa gitu. kalau pelanggaran administrasi kan diprosesnya di Bawaslu ya. Jadi Di Bawaslu. itu sidangnya di Bawaslu. Jadi Di mereka Bawaslu. yang nanti akan memutuskan seperti apa sanksinya yang diberikan terhadap peserta pemilu atas pelanggaran administratif yang Bisa mereka dinyatakan berikan. apa gimana? Sampai diskualifikasi bisa. Bisa. Salah satu jenis pelanggaran administratif Yang paling berat, yang paling pelanggaran berat yang paling tidak berat. menyampaikan rekening, tidak menyampaikan laporan dana kampanye. Oh gitu. Jadi kalau tidak menyampaikan laporan dana kampanye, itu sanksi terberatnya adalah dicoret sebagai peserta pemilu. Oh gitu. Jadi itu bentuk sebagai transparansi kita terhadap masyarakat bagaimana keuangan dari dana kampanye itu sendiri. Jadi kita jelas tuh siapa penyumbangnya, kemudian keluarnya untuk kegiatan apa saja, itu harus jelas. Partai politik sebagai peserta pemilu dan para calon itu harus transparan dalam menyampaikan laporan dana kampanye. Nah, pelanggaran paling berat, pelanggaran administratif yang bisa menyebabkan dihapusnya atau dicoretnya Peserta. kontestan sebagai peserta pemilu itu adalah salah satunya adalah tidak menyampaikan laporan dana kampanye. Begitu kira-kira. Siap, paham. Luar biasa. Kalau misalnya yang pidana juga ada beberapa yang sampai dicoret, misalnya tadi terbukti money politik atau politik uang, atau terbukti misalnya melakukan tindak pidana pemilu dalam artian misalnya dia merusak alat peraga kampanye atau melakukan black campaign, menjatuhkan pasangan lain dan sebagainya, itu kan sudah masuk tindak pidana ya. Itu sanksinya berat seperti itu. Oke, tepuk tangan dong dari Kang Aduk. Kemudian mohon izin, ada yang mau komandan sampaikan buat netizennya Polda Ngojek Metro. Sabar ini, Polda Metro Jaya ini, yang sangat penting, saya yakin ini sangat penting dari Bapak Karam. Iya, ada beberapa pertanyaan selalu hampir sama seperti itu ya kepada saya. Bagaimana? Saya sampaikan kepada seluruh warga masyarakat DKI dan seluruh masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan pesta demokrasi. Laksanakanlah itu dengan sukacita, dengan senang, ya, dengan gembira, dengan penuh kesadaran, hadir ke TPS nanti untuk mencoblos. Kalau kegiatan kampanye ya lakukan yang baik, ya. Minggu tenang juga jangan bikin ulah. Iya. Nah, seperti itu. Yang penting dalam pelaksanaan demokrasi itu, pesta demokrasi ini saya harapkan tetap dalam koridor aturan. Oke. Ya, kan, jangan melakukan pelanggaran, ya, supaya kita juga bisa mendapatkan wakil-wakil rakyat yang baik, mendapatkan pimpinan-pimpinan negara ini yang baik sesuai dengan aspirasi kita. Bukan karena tekanan, bukan karena suruhan dari siapa-siapa. Itu aja. Terima kasih. Oke, luar biasa. Dengarin ya. Kalian putar-putar. Ibu ada yang mau ditambahkan? Ini udah closing ya? Iya. Aku kedinginan Karena bukan saja. apa-apa. Karena ibu juga ada acara kan. Iya, aku tahu. Ya, Kalau kita terlalu panjang, nanti tidur yang nonton ini. Iya. Yang sekali nonton ini 200 ribuan soalnya komandan seluruh Polda Metro Jaya. Jadi ini harus disampaikan dengan singkat, padat, jelas, dimengerti dan diikuti. Seperti saya merinding pas komandan bilang dilakukan dengan damai, memilih pimpin yang baik. Aduh, adem banget. Silakan. ya, jadi mungkin dari saya adalah pemilu tinggal 80 hari lagi. Nah, ini masanya masyarakat itu mencermati seluruh calon-calon yang akan berlaga nanti di pemilu 2024. Bukan hanya calon presiden dan wakil presiden, tapi juga calon anggota legislatif, baik DPR maupun DPRD. Kemudian juga calon anggota DPD. Karena yang nanti pemilu 2024 kita tidak hanya memilih presiden, tapi kita memilih anggota legislatif dan juga memilih anggota DPD. Jadi gunakan sebaik-baiknya waktu ini untuk mencari tahu lagi terkait dengan apa saja visi misi dari para calon, kemudian juga bagaimana program-program ke depannya dan apa yang mereka lakukan sumbangsinya untuk 5 tahun ke depan bagi bangsa Indonesia. Jangan termakan oleh isu-isu hoax, jangan termakan oleh hasutan-hasutan, jangan termakan oleh politisasi sara. Pemilu ini jadikan sebagai pesta demokrasi di mana semua gembira. Jangan karena pemilu kita jadi nggak tegur-teguran sama tetangga kita. Hanya karena kita beda pilihan, jangan sampai kita bermusuhan. Karena dengan pemilu harusnya kita makin bersatu karena kita harus membuktikan kita sebagai bangsa kita menghargai yang namanya perbedaan. Mungkin itu saja teman-teman. Ayo
Tutup bang. Apa ini? Tutup. Oh, tutup. Iya. Indonesia dijajah Belanda. Oh, Cakep. Cakep. Ya. Ulangi lagi deh. Indonesia dijajah Belanda. Cakep. 17 Agustus hari kemerdekaan. Cakep. Walaupun pilihan kita berbeda, tapi tetap kita jaga persatuan dan kesatuan. Iya nggak? Jangan sampai kata ibu yang KPU tadi bilang gara-gara beda akhirnya musuhan sama saudara, gitu ya. Apalagi sekarang nih buat para sobat Polda Metro Jaya menjelang pemilu ini, apalagi yang menggunakan medsos, cerdas dan bijaklah dalam bermedia sosial. Saring sebelum sharing. Jagalah jarimu, jangan sampai jarimu menjadi harimau. Salam presisi, NKRI 100% harga mati. Merdeka! Merdeka.